بفضلك الكريم يا أنت الله تعالى يا عز وجل والهداية الحق الرحمن الرحيم لرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kita hormati kepada Bapak RW, Bapak RT dan jajarannya, juga bil khusus Sohibul Bait sekeluarga, yang mudah-mudahan selalu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjadi seorang hamba yang mampu meraih al-liqa Rabbi, dekat dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertepatan dengan pengajian rutin kita, ada niat dari Sohibul Bait sekeluarga, di mana esok akan menikahkan putra beliau yang bernama Eko Prasetyo dengan seorang wanita bernama Eka Febrianti. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan acaranya berjalan lancar sesuai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangga ini bagi kita yang sudah lama ini juga perlu diulas kembali tentang masalah rumah tangga. Jadi kita sering dengar dari para ulama, rumah tangga itu, rumah artinya tempat tinggal, tangga itu buat naik. Tapi juga tangga ini bisa buat turun. Jadi buat naik turun. Maka kalau pengen naik turun ya harus berumah tangga. Jadi naik turun itu artinya ya kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita sedang di atas, kita bersyukur, sedang di bawah juga bersyukur. Pak Guru senyumnya kayaknya salah paham. Kalau Pak RT kayaknya nggak salah paham kayak. Sering di atas atau di bawah ya? Tengah-tengah. Pertanyaannya yang salah. Jadi kadang-kadang ekonomi juga lagi di atas, kadang-kadang juga lagi di bawah. Kesehatan juga kadang-kadang begitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan iman juga demikian. Kondisi dalam rumah tangga juga kadang demikian. Kalau dibilang tensi, kadang-kadang tensinya ya tinggi, kadang-kadang ya rendah. Jadi kadang naik. Emosinya juga kadang naik. Sayangnya juga kadang naik. Tapi juga kadang-kadang turun. Nggak tahu makin tua makin turun apa makin. Nah itu. Kadang-kadang makin naik. Alhamdulillah. Jadi sering naik saja. Mudah-mudahan ekonominya ya selalu naik, ibadahnya selalu naik, imannya selalu naik, Amin. termasuk cinta dan sayangnya juga semakin naik. Amin Ya rabbal alamin. Karena kalau kita mau meyakini yang benar-benar kita yakini tentang jodoh, takdir, dan rizki, itu benar-benar sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila mana itu sudah dihadirkan oleh Allah, itu yang kita syukuri. Dan itu yang benar-benar kita pegang dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan karena tadi kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya baru ada cerita dari saudara-saudara kita di Palembang. Jadi kalau dulu di lingkungan kita ini pernah heboh investasi langit biru. Nggak tahu di sini ada nggak korbannya. Terus kemudian ada lagi investasi gold, emas. Terus kemudian
Juga ada yang investasi, bukan investasi, yang kredit motor, termasuk saya korbannya juga, yang per bulannya cuma 300.000 ini. Ini investasi dari luar negeri, dari Amerika. Di investasinya itu beli peralatan, misalnya apa, traktor atau mungkin mesin apa. Di situ ada keterangannya tentang mesin. Jadi mesin itu kita investasi, kemudian dijalankanlah mesin itu. Nah, kita ini dapat biaya sewa atau bagi hasil. Itu sudah dapat anggota 5.000. Terus tiap acara-acara tertentu mengadakan event. Eventnya itu nanti ada hadiah, ditebus hadiah, banyak yang dapat. Nanti ada lagi banyak yang dapat. Nanti ada lagi ada banyak yang dapat. Terakhir nih hadiahnya hebat. Biayanya akhirnya berebut karena memang sudah sekian kali banyak yang dapat. Kuras dompet dikuras semua yang sudah masuk ke rekening disetorkan semua. Habis itu hilang. Nah, ini saya dapat telepon minta didoakan lagi. Ini mau didoakan bagaimana? Udah hilang. Nah, ini banyak terjadi. Akhirnya yang ingin kita simpulkan itu apa? Kita ini kadang-kadang karena pengen dapat rezeki dengan cara mudah tanpa kerja keras, itu menjadi peluang para penipu-penipu itu untuk menipu kita. Dan itu sudah banyak terjadi. Di daerah saya sana itu investasi beras. Nah, kalau investasi beras masuk uang 5 juta, nanti per bulan atau per minggu kalau nggak salah, itu dapat beras sekian kilo. Mungkin malah kalau nggak salah itu setengah kintal, 50 kilo. Pokoknya secara matematika itu nggak ada nilai ruginya, nggak ada. Untung aja. Pokoknya untung terus. Terus ngajak orang nanti dapat lagi. Ngajak orang itu dapat bagian. Itu ada yang sampai sawahnya daripada garap sawah kan capek. Sawahnya gadein, duitnya masukin. Jadi panen tiap minggu. Jadi panennya tiap minggu, nggak perlu susah-susah garap sawah. Jadi sudah ada untung, nggak perlu dari padi terus kemudian mesti giling jadi beras. Ini dapatnya udah beras, udah dapat beras. Jadi pokoknya enak aja, enak. Nah itu akhirnya sekian ratus orang, bahkan mungkin juga korbannya sudah ribuan orang. Terakhir juga sama, masukin semua investasi, bahkan yang sudah masuk ke rekening dimasukin lagi. Harapannya kan dapatnya lebih gede. Ternyata begitu sudah masuk semua hilang. Kabur. Nah ini yang terjadi sama. Ini dari Amerika sana. Jadi lewat media sosial. Dan mereka juga sudah meyakinkan dengan sedemikian rupa. Nah jadi catatan kita, intinya kita ikhtiar, berusaha, berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya juga dengan kerja keras. Nah maka kita hilangkan segala macam hayalan-hayalan mendapatkan rizki dengan cara mudah tanpa ada kerja keras. Ya mungkin memang sekarang ada, misalnya kayak YouTuber. YouTuber itu, ini orang Pondok Permai yang hari ini tadi nikah. Itu kan saya pengajian di situ, di Jalan Nilai, di Pondok Permai. Ini hari ini masih acara resepsi, pernikahannya tadi pagi. Kalau mungkin ada yang lihat di situ namanya Bagas. Bagas siapa ya? Itu per bulan memang sudah dapat 60 juta dari YouTuber. Itu saya nanya anak saya, memang sudah terkenal itu. Nama anaknya anak saya tahu juga di YouTube.
Terus acaranya juga dari pagi sampai malam tadi, saya undangan terakhir tadi itu penuh. Kayak masa itu. Amin, amin. Jadi penghasilannya memang ada yang sampai sebesar itu. Terus ya dari yang sudah tenar-tenar di TV juga memang seperti itu. Tapi kan itu juga memang kerja. Kalau dibilang kerja kan kerja itu. YouTuber itu kan kerja. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat iman kita turun dalam rumah tangga, saling mengingatkan. Saat ekonomi kita juga turun dalam rumah tangga, saling menguatkan. Karena namanya pernikahan itu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan berdasarkan tuntunan syariat Islam. Jadi rumah tangga itu tidak bisa orang asal membangun rumah tangga tanpa ada pernikahan. Jadi untuk berumah tangga itu harus diawali dengan pernikahan. Jadi kalau sudah diikat lahir dan batinnya, ini tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ringan. Tanggung jawab. Apalagi seorang suami, jelas-jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka rumah tangga itu ya saling menguatkan. Karena ini sudah didatangkan oleh Allah berjodoh dengan kita. Jangan terus kemudian setelah menikah kita katakan gak cocok. Kok gak cocok? Kok sudah nikah kok gak cocok? Kok gak cocok? Cocok. Hanya kita yang kurang ya. Dalam membina rumah tangga itu tidak saling menguatkan, tidak saling mengingatkan, tidak saling mendukung. Jadi ini yang harus kita pahami dalam rumah tangga itu. Cari bagaimana dalam rumah tangga itu terbentuk keluarga yang sakinah. Bukan cuma doa minta sakinah, tapi diperjuangkan bagaimana keluarga kita sakinah. Apa sakinah? Tenang. Keluarga yang tenang, keluarga yang tentram, keluarga yang damai, keluarga yang bahagia, itu sakinah. Baru mawaddah warahmah, saling mencintai, saling mengasihi dan menyayangi. Ini bukan cuma mencintai, tapi saling mengasihi dan menyayangi. Nanti apapun kondisinya, jangan kita terus gampang mengatakan ini tidak cocok, terus kemudian pengen gampang pisah. Jadi saling mengasihi, saling menyayangi. Landasan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, pertahankan. Ada ponakan saya, itu punya istri, punya anak kecil-kecil, sakit. Karena sakit, gak bisa cari nafkah, sampai akhirnya pulanglah. Yang tadinya di perantauan ini dibawa pulang ke kampung. Tinggal ngikut sama orang tua yang sama-sama orang tuanya juga gak punya. Orang tua di kampung ini kondisinya juga gak punya. Sampai akhirnya dari saudara-saudara ponakan saya ini yang suami, dari hasil musyawarah istrinya ini ya sudah kayaknya harapan untuk sembuh ini kecil. Harapan untuk sembuh ini sangat sedikit. Jadi mendingan istrinya disuruh pulang ke orang tuanya. Karena suaminya ini kayaknya harapannya tipis untuk sembuh, untuk sehat kembali ini tipis. Sudah sekian bulan sakit, terus kemudian ya tadi istrinya suruh pulang. Dicariinlah ongkos sama keluarga, pulang. Sampai di rumah orang tuanya disuruh balik lagi.
itu suamimu selama dia masih bernafas, dia masih suami. Walaupun kondisinya seperti apapun, kalau dia masih bernafas, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Kecuali memang suami kamu sudah dikuburkan, sudah meninggal dikuburkan, kamu boleh, silahkan mau pulang. Dimarahi sama orang tuanya, suruh balik lagi, balik lagi. Tungguin suaminya, dijaga, dirawat, sampai benar-benar menghembuskan nafas terakhir, baru dia pulang. Nah itu orang tua. Itu orang tua. Ada lagi kisah tetangga saya juga begitu, ribut antara suami istri. Akhirnya pulanglah istrinya karena ribut, bahkan sudah main KDRT. Pulang. Sampai di rumah sama orang tuanya, bukan diterima, diusir. Diusir. Kamu sudah berumah tangga, urusan kamu selesaikan dengan cara yang baik, bukan kamu pulang begitu. Diusir dari rumah, suruh balik lagi ke suaminya. Ini orang tua. Nah orang tua sekarang ini kadang-kadang beda. Kita ini kadang-kadang apa? Dengar satu belah pihak, anak kita mengadu demikian, kita iakan saja. Tidak tahu bagaimana pihak yang sebelahnya, bagaimana pasangannya. Kadang-kadang malah justru menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Lah, kamu punya istri seperti itu, udahlah tinggalin aja. Ini orang tua yang kurang pas. Jadi orang tua itu bagaimana mendamaikan saat rumah tangga anaknya dalam keadaan yang lagi sedang menurun tadi. Jadi bagaimana caranya supaya keluarganya tetap terjaga, tetap utuh. Jadi bukan orang tua ini malah jadi kompor. Kalau ibaratnya api malah jadi bensinnya. Jadi yang tadinya cuman berasap ini jadi malah nyala nih. Ini orang tua sekarang. Nah kita hati-hati. Kita yakini bahwa jodoh itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin kita akan menemukan yang sempurna, gak mungkin. Orang artis yang punya istri artis saja yang menurut kebanyakan orang kan sempurna. Dari artinya dari kecantikan. Tapi ternyata kenapa? Banyak yang bisa. Berarti kita ini tidak ada yang sempurna. Maka saling menerima, saling melengkapi, saling menyayangi, saling mengasihi, saling mengingatkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumah tangga yang kita harapkan ini benar-benar diridhoi oleh Allah dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau kita sudah berani menjadi seorang suami, ini tugasnya harus bisa membina istri kita, membina anak-anak kita tetap dalam iman dan Islam, tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersyukur bila mana di lingkungan kita majelis taklim masih ada, bila mana di lingkungan kita pengajian-pengajian terus jalan. Andaikan kita tidak bisa membimbing keluarga kita, maka kita arahkan istri kita, anak-anak kita untuk ikut tholabul ilmi, supaya benar-benar mengetahui, memahami seperti apa hidup kita dengan tujuan yang bagaimana, agar kita tidak tersesat dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Maka kita sudah tidak mampu menasihati istri kita, istri mau ikut tholabul ilmi dilarang, akhirnya juga dalam rumah tangga tidak mendapatkan ketenangan, tidak bisa menemukan sakinah mawaddah warahmah. Maka itu diperjuangkan, diperjuangkan. Bagaimana tenang, bagaimana tentram, bagaimana damai, bagaimana bahagia, bagaimana saling mencintai, saling mengasihi. Benar-benar tujuannya lillah, supaya ibadah kita juga
dalam ibadah menemukan ketenangan, menemukan kenikmatan. Apalagi kalau memang saling membangunkan malam, sama-sama bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahajud ini doa yang sangat-sangat diijabah. Kalau ibarat doa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang diawali dengan qiyamul lail. Jadi ingin barokah dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan qiyamul lail. Ingin kehidupan kita selalu dalam pertolongan Allah, maka jangan tinggalkan qiyamul lail. Ingin keluarga kita selalu berkah, maka juga jangan tinggalkan qiyamul lail, sholat malam. Jadi kalau yang lain mau mendatangi tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang katanya keramat, tempat-tempat yang katanya wingit, di situ banyak penampakan, doanya gampang diijabah, kita nggak usah begitu. Kalau nggak di rumah kita ya di masjid. Itu tempatnya malah nyaman, enak, adem, buat doa juga insya Allah lebih khusyuk. Amin ya robbal alamin. Nggak banyak nyamuk, apalagi kalau di rumah kita tempatnya nyaman, sholat malamnya insya Allah enak. Nah ini keluarga yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang mendambakan ridhonya Allah dunia hingga akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam ibadah kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kekhusyuan, dan benar-benar ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara kita Nanda Eko Prasetyo dan akan dinikahkan dengan Eka Febrian. Juga kita doakan yang sedang sakit saudara kita yang bernama Bapak Ali Isman yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Semoga segera diangkat penyakitnya, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil hakir rahmanir rahim ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram syai'ul lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Allah Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya wa Isa alaihi wassalam. Syai'ul ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir al-Balya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Somadani Syekh Syahadul Qadir Jailani qaddasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman syai'ul ilaihumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi Qaryati binti Adi Wijaya wa ila ruhi Sumito Sakijan bin Sandi wa ila ruhi Adi Wijaya bin Karto Sadiran wa ila ruhi Ngasih binti Yaman wa ila ruhi Warih binti Idi wa ila ruhi Ahmad Yusuf Prasetyo bin Eko Prasetyo wa ila ruhi Bilal atau Hilah Prasetyo bin Eko Prasetyo. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'ul ilaihumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus kita doakan kedua calon mempelai yaitu Eko Prasetyo dan Eka Febrianti. Semoga Allah bukakan pintu-pintu rizkinya, Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu-pintu keberkahannya, Allah bukakan pintu kasih sayangnya, juga pintu keridhoannya, dan semoga Allah mudahkan segala urusan dunia hingga akhiratnya. Liridhoillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا عظيم المعظم يا ذا الجلال والإكرام 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 يا عظيم المعظم
المعظم يا ذا الجلال والإكرام يا عظيم المعظم يا ذا الجلال والإكرام يا عظيم المعظم يا ذا الجلال والإكرام يا عظيم المعظم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله يا نور المبين الله الله يا نور اليقين الله الله يا نور المبين الله الله يا نور اليقين الله الله يا نور المبين الله الله يا نور اليقين الله الله يا نور المبين الله الله يا نور اليقين الله الله يا نور المبين الله الله يا نور اليقين الله الله يا نور المبين الله الله يا نور اليقين الله الله يا نور المبين الله الله يا نور اليقين الله الله يا نور المبين الله الله يا نور اليقين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا لطيف 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.